guys, ketemu lagi dengan saya Panca di podcast Republik Dagelan. Kali ini kita kedatangan bintang tamu istimewa banget nih. Beliau adalah Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat. Wah, jabatannya keren ya. Dan yang tidak lupa, beliau adalah Bupati Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat. Wah, Pak Eka Putra. Pak Eka, gimana nih Pak Bupati? Ya, Assalamualaikum Pak Panca. Kan Pak Eka ini jadi bupati nih, terus Betul. jadi Wabendum Betul. Demokrat, Ya. nggak repot nih. Ya, terima kasih. Yang pertama tentu karena kita sudah diwakafkan untuk mengurus rakyat di Tanah Datar, Ya. itu prioritas. Tetapi sebagai kader kita harus juga aktif di Partai Demokrat, khususnya di DPP ini. Nah, Jadi jarak Padang dengan Jakarta ini kan agak jauh ini terbang. Nah, gimana mau ngatur waktunya itu? ya, oke, bagus. Sebenarnya semua sudah ada di set. Waktu itu yang mengatur kita sendiri. Kapan saatnya kita dengan masyarakat, kapan saatnya kita dengan partai. Ya, saya jadi begini, jadi bupati juga dukungan dari partai. Partai yaitu Partai Demokrat. Ya, bagaimana pesan-pesan dari ketua umum bisa sampai ke masyarakat. Ketika kita jadi bupati ini bisa kita implementasikan langsung. Mantap banget ya. Nah, sebagai Bupati Tanah Datar, Ya. nah mungkin banyak yang belum tahu Tanah Datar itu di Sumatera Barat. Nah, ada tempat yang istimewa di sana nih. Ada Istana Pagaruyung. Ya, di Sumatera Barat memang tidak seperti Riau yang mempunyai ladang minyak, banyak sawit, batu bara, segala macam hal. Tapi Tanah Datar ini dapat anugerah dari Allah dengan keindahan alam yang sangat luar biasa. Itu, Bang. Juga kekayaan budayanya, sejarahnya. Yang pertama di situ adalah Kerajaan Minangkabau, yaitu Kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung. Di situ masih berdiri Istana Basa Pagaruyung. Keindahan alamnya Luar banyak. biasa ya. Ada negeri terindah di dunia. Itu gimana ceritanya, ada negeri terindah Pariangan ya? Pariangan yang hari ini masuk 50 besar desa wisata. Dan kebetulan Pak Menteri Pariwisata langsung yang datang ke sana. Selanjutnya juga ada Puncak Aur Serempun. Itu sudah banyak yang mengunjungi, ya, termasuk Mas Menteri, Mas Ketum, ya, terus dari Kedubes negara-negara sahabat itu menyampaikan ketika musim panas itu seperti Swiss. Ya. Wah, Swiss. Ya. Jadi kalau pemirsa Sumatera Barat ini ibarat sepotong surga ya. Ya, itu dia. Nah, itu ada di Kabupaten Tanah Datar. Itu sepotong surga itu. Makanya Pak Panca, pada kesempatan ini saya mengundang rekan-rekan semua untuk yang lagi stres di Jakarta, datang ke Tanah Datar, healing, ya, sampai di sana menikmati koa daun, ciri khas, minum ciri khas sana. Selain kopi juga ada koa daun itu, juga makanan-makanan tradisional yang masih ada. Kita Waktu saya sajikan. berkunjung ke sana sama Pak Eka itu restoran-restorannya banyak, restoran-restoran terbuka lebar-lebar, luas-luas ya. Ya, di pinggir sawah dengan pemandangan indahnya, ya. Terus juga makan-makan tradisionalnya. Jadi sana akan menikmati wisata budaya, wisata alam dan wisata kulinernya. Nah, ya. jadi jangan lupa ke Tanah Datar, intinya itu, ya kan? Ya. Ya. Terus memang saya lihat dalam pemerintahan Pak Eka ini belakangan pariwisatanya menonjol banget, beda dengan sebelumnya gitu. Ya. Paling nggak dalam pengamatan saya ya. Ya. Itu prioritas pembangunan di Tanah Datar memang diprioritaskan untuk pariwisata. Betul, tadi yang saya sampaikan dari awal, kita tidak seperti Riau, ya, tetapi kita punya keindahan alam. Bagaimana kami juga mulai merubah mindset masyarakat, ya, juga kita sendiri, dan juga untuk yang mengurus pariwisata itu kita serahkan kepada ahlinya. Saya mempunyai kadis baru, ya, yang memang alumni Australia, yang untuk bidang wisata. Itu dengan jaringan yang baik, sehingga kunjungan wisatawan pasca COVID ini ke Tanah Datar luar biasa. Baru-baru ini ada event-event besar seperti motor Harley yang lebih kurang 2.000 motor se-Indonesia datang ke Pagaruyung. Terus tanggal 1 kemarin kita Troy, yaitu terbang layang. Terbang layang di itu, mana? Di terbang layang. Itu di Danau Singkara ya? Ya. Take off-nya itu namanya Puncak Makau. Landing-nya itu di Danau Singkara. Ya, dengan 300 peserta se-Indonesia. Banyak lagi. Kami mempunyai satu program unggulan itu, satu
event satu desa, satu Satu event. Wah, Ya. luar biasa Pak Bupati kita ini nih. Nah, selain pengembangan pariwisata apa lagi? Pertanian. Kami pertanian kemarin Tanah Datar itu juara 1 untuk pengendalian inflasi di Pulau Sumatera. Jadi kami mempunyai bawang, kami punya varietas sendiri yang namanya Sumbu Merapi. Waduh. Itu bisa ditanam di ketinggian 400 sampai 600. Juga varietas-varietas lain. Tetapi bawang, cabai merah, ya, tomat, banyak lagi. Jadi saya mengajak juga kalau siapa yang ingin menginvestasi, gini investasi ayo ke Tanah Datar. Tanah Datar. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau datang ke Tanah Datar. Itu banyak peluang investasi di sana ya. Investasi sangat banyak banyak ya. peluangnya. Nah, kemudian Kabupaten Tanah Datar, tapi tanahnya nggak datar itu. Gimana Ya. cerita? Itu tak datar. Tanah datar kan? Ya. Jadi Tanah berbukit-bukit. Bang Panca ada di keliling 4 gunung. Yang pertama Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandike, dan Gunung Sago. Terus ada satu danau, Danau Singkara. Ya. Jadi tentunya ketinggian dari 1.200 sampai ketinggian 400. 400. Ya, jadi memang nggak datar Tanah Datar itu. datar. Jadi kalau kita ke Tanah Datar, selain ke Istana Pagaruyung, apa tadi? Negeri terindah, Puncak Serempun, Puncak Marapalam yang disebut dengan Sumpah Sati Marapalam. Itu ada sejarahnya Pak Panca. Dulu ada perang padri antara kaum adat dengan kaum agama. Di Puncak Marapalam lah terjadi muncul filsafat kita Minang, yaitu adat bersandi sarak bersandi kita pula. Di Puncak Marapalam dengan istilahnya Sumpah Sati Marapalam. Waduh, luar biasa. Jadi banyak ya. Banyak sejarah, budaya, dan juga peninggalan Belanda juga ada. Tapi dulu kurang terkenal nih Tanah Datar ini sebetulnya. Ya. Dibandingin mungkin Bukit Tinggi, dibandingin pariwisata yang lainnya di Sumatera Barat, Tanah Datar kurang terlalu terkenal. Cukup terkenal tapi kurang terlalu terkenal ya. Nah, ini gimana Pak Eka meningkatkan animo masyarakat untuk berkunjung ke Tanah Datar? Pertama, kita memanfaatkan teknologi digital yang sekarang semakin canggih ya. Yang kedua, promosi-promosi yang kita lakukan ya, mulai dari bandara sampai ke Tanah Datar itu sendiri dengan slogan kalau belum ke Tanah Datar berarti belum ke Sumatera Barat. Belum ke Sumatera Barat. Nah, jadi kalau belum ke Tanah Datar, belum ke Sumatera Barat. Itu intinya ya. Nah, jadi Pak Eka selain tadi dengan teknologi digital yang sekarang berkembang, apalagi yang dilakukan? Bantuan dari perantau-perantau. Ya, terus dengan perantau yang menyampaikan bahwa di kampung halamannya ya indah ya. Itu pengunjung juga dari Malaysia, dari segala macam sekarang ya. Mancanegara. Dan pejabat-pejabat tinggi banyak banget yang saya lihat belakangan. Saya perhatikan akun Instagram Pak Eka, akun Instagram Ketua Kepala Dinas Pariwisatanya. Nah, itu banyak mengekspos keindahan alam Tanah Datar. Nah, bersyukur nih Pak Eka punya Kepala Dinas Pariwisata yang hebat ya. Ya, Kepala Dinas Pariwisata dan juga seluruh masyarakat, OPD semua mensupport untuk supaya wisata Tanah Datar ini meningkat, pengunjungnya lebih banyak karena banyaknya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Yang saya sampaikan itu bagian kecil, tetapi setelah berkunjung dan bermalam di Tanah Datar itu akan dipandu, akan dibawa ke tempat-tempat yang sangat indah yang disebut dengan sorga dunia. Waduh, ternyata sorga dunia ada di Sumatera Barat, di Kabupaten Tanah Datar. Jadi kalau misalnya pemirsa, sekali waktu berkunjung ke Sumatera Barat, datang ke Tanah Datar. Nah, Lembah Anai itu Tanah Datar. Oh, Lembah Anai Tanah Datar. Ya, itu start dari situ. Ya, masuk. Dari bandara ke Tanah Datar itu lebih kurang 1,5 jam. Ya. Masuk dari mulai Lembah Anai. Lembah Anai. Ya, air terjun. Ya. Jadi kalau berkunjung ke Sumatera Barat dan berkunjung ke Tanah Datar, kita nggak bakal rugi pasti. Itu intinya. Dengan kos yang sangat murah sekali. Murah ya? Murah, biaya makan murah, penginapan murah. Waduh. Murah penginapan sekali. banyak sekarang? Banyak sekali, kita punya homestay, penginapan dan cuma hotel berbintang ada satu, namanya Emersia. Ada bintang 4, ada 1. Oke. Terima kasih Pak Eka untuk waktunya. Terima kasih. Kembali. Sampai berjumpa lagi nanti di podcast
Republik Dagelan berikutnya. Salam.